Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 3.2 mengenai pergeseran atau yang bisa yang disebut dengan translasi untuk kelas 9 semester 1 halaman 152 sampai dengan 158. Di sini kita akan membahas materinya saja. Untuk latihan 3.2-nya nanti akan berada di video berikutnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website frequentout.blogspot.com. Di sini ada kegiatan pertama ya, translasi pada suatu benda. Pernahkah kamu menggeser meja dari suatu tempat ke tempat lain ya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah menjadi posisi awal. Nah, seperti kayak ini ya. Jadi didorong. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh dari translasi atau pergeseran ya. Nah, di sini ada perhatikan bangun datar A pada gambar di samping. Kemudian perhatikan bangunan A aksen atau A bayangan ya. Ini A aksen atau A bayangan yang merupakan bayangan dari A ya. Kamu dapat memperoleh bangunan datar A aksen yaitu dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangunan A ya. Nah, di sini ada ayo kita mencoba. Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangunan A sehingga menjadi bangunan A aksen atau bayangan A, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih sembarang titik sudut pada bangun awal A ya. Kamu dapat memilih sembarang titik sudut dari bangunan A ya. Kemudian beri nama titik sudut tersebut A, misalkan di sini A ya. Kita buat di sini A gitu. Pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A, berikan nama A aksen. Di sini A aksen ya. Dari titik A, gambarlah garis horizontal. Nah, garis horizontal itu yang lurus ya. Seperti ini. Jadi, seperti itu. Sampai tepat berada pada bagian atas titik A. Jadi, sampai bagian atasnya ya. Kalau dia misalkan di sini kita buat misalkan ini titik C ya, di sini titik D, maka dia juga harus sampai titik bayangan D ya, jangan di sini ya, jangan di sini. Oke. Nah itu selanjutnya gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen ya. Makanya namanya vertikal itu ke atas ya, vertikal ke atas. Tapi karena arahnya dia dilihat dari sini ya, maka ke bawah ya. Nah, setelah itu hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangunan datar A bertranslasi secara horizontal. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. Ini gambarnya kurang pas ya, aturan seperti ini gambarnya nih. Nah, ini gambarnya kurang pas ya. Jadi kita mulai dari titik sini ya, hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 8 ke kanan. Nah, kalau ke kanan jika dia horizontal, maka tandanya positif ya. Seperti itu. Setelah itu kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk yang vertikal. Maka karena dia ke bawah, maka kita menggunakan negatif 6 ya, ke arah bawah ya. Seperti itu. Kalau dia ke atas nantinya positif ya. Selanjutnya, sedikit informasi, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Oke, maksudnya seperti apa? Misalkan ya, kita buat sini ya. Dia titik
titiknya di sini, titik awalnya ya. Terus ditranslasikan ke arah sini misalkan ya. Nah, karena dia ke arah kanan dan ini adalah garis horizontal, maka akan bernilai bertanda positif ya. Seperti itu. Jika dia misalkan bendanya ada di sini ya, dia ke arah sebelah kiri, misalkan di sini, maka akan bernilai negatif. Seperti itu ya. Sama untuk yang vertikal juga sama. Jika bendanya sebelah sini ya, misalkan ya titiknya lah. Terus dia vertikal ke atas, misalkan di sini juga titiknya, maka ini bernilai positif ya. Begitu juga sebaliknya kalau dia ke bawah, akan bernilai negatif. Sekarang, ayo kita gali informasi. Berdasarkan informasi yang telah kamu dapatkan sebelumnya, serta kegiatan 1, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini sini gambarnya yang sebelumnya ya. Apakah translasi pada bagian horizontal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A aksennya bernilai positif atau negatif? Nah, karena ini ke kanan ya, dari tadi ya, ke kanan, maka bernilai positif ya. Nah, sekarang translasi bagian vertikal. Kalau vertikalnya ini kan dari atas ke bawah ya. Ini ke kanan, ini atas ke bawah ya. Kan dari A ke A aksen, berarti dari kanan ke bawah. Seperti itu. Vertikalnya ke bawah berarti bernilai negatif. Nah, sekarang jika X, Y menunjukkan translasi yang menggerakkan suatu bangun datar dengan X menunjukkan translasi horizontal, berarti ini horizontal ya, ini H, ini V atau vertikal. Coba kamu tuliskan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A. Oke, jadi penggerak translasinya berapa? Tadi ya, 8. Tadi kan sudah kita hitung ya, 8 sama min 6. Berarti bisa kita tulis 8 min 6 ya. Ingat, yang X ini horizontal, yang Y ini vertikal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah jawaban yang rapinya ya. Positif karena translasi bagian horizontal ke arah kanan. Negatif karena translasi bagian vertikal ke arah bawah. Nah, tulisannya seperti ini. Oke. Selanjutnya, kegiatan 2, translasi pada koordinat kartesius. Ayo kita mencoba. Diketahui segi 4 ya maksudnya, maaf. Segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A-nya itu titiknya 1,2, titik B 3,1, titik C 4,-1, dan titik D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri. Nah, berarti kalau satuan ke kiri ya, berarti itu garis horizontal, maka negatif ya. Berarti ini X-nya. Dan 2 satuan ke bawah. Nah, berarti kalau ke bawah itu vertikal ya. Berarti karena ke bawah berarti negatif ya. Min 2 seperti itu. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD atau bayangan ABCD selanjutnya disebut dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ingat ya tadi karena min 4 ke kiri, makanya karena dia ke kiri maka min 4 ya di sini. Jika dia ke bawah maka min 2. Berbeda nantinya kalau jika dia satuannya ke kanan, nanti di sininya plus ya, X plus 4. Kalau terus jika dia satuannya ke atas maka dia nantinya Y plus 2 ya. Ini sesuai arahnya saja ya untuk negatifnya tanda operasinya seperti itu ya. Nah, karena titik sudut A-nya itu 1,2 berarti X min 4, berarti X-nya kita ganti dengan 1, Y min 2, berarti Y-nya kita ganti dengan 2 ya. Jadi yang 1 ini dari sini ya. Nah, 2 ini dari sini. Oke. Jadi 1 dikurang 4 itu min 3, 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. Maka inilah titik sudut A aksennya atau A bayangannya. Titik bayangan A ya. Nah, untuk yang titik B 3,1 ya, 3,1, maka berarti 3 dikurang 4 itu hasilnya min 1 dan 1 dikurang min 2 maka hasilnya min 1 ya. Jadi min 1, min 1 ya. Untuk titik C yang 4, min 1, maka 4 dikurang 4 dan 1 dikurang 2 ya. Jadi hasilnya
0,-3. Untuk titik D 2,0, maka 2 dikurang 4, dan 0,0 dikurang 2 ya, maka hasilnya -2, -2, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada ayo kita menalar. Setelah kamu melakukan kegiatan 1, 2, dan 3, maka kamu telah mengetahui cara mendapatkan koordinat bayangan hasil translasi dari suatu titik maupun bangun datar. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini agar kamu mengetahui jenis translasi yang menggerakkan. Ingat ya, jadi kita translasi yang menggerakkan itu kita akan tulis seperti X, Y. X-nya ini untuk horizontal dan Y-nya ini untuk vertikal ya. Ini horizontal, ini vertikal. Horizontal itu biasanya bacanya ke kiri atau ke kanan, dan vertikal itu ke atas atau ke bawah ya. Nah, dari gambar ini ya, tentukan translasi pasangan bilangan atau pasangan bilangan translasi yang menggerakkan segitiga merah menjadi segitiga biru. Berarti merah dulu ke biru ya. Oke, pertama-tama kita ukur dulu horizontalnya ya. Karena dia ke arah kanan ya. Kan dari merah ke biru, berarti ke kanan ya. Dari merah ke biru ke kanan, maka kita hitung ya. Berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Nah, apakah titik yang lain juga sama? Itu yang harus diperhatikan ya. Kalau dia sama, berarti nantinya menggerakkan. Menggerakkan untuk titik X-nya ya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kalian juga mau buat sini A dulu ya. A, maka di sini A aksen. Di sini B, maka di sini B aksen ya. Di sini C, maka di sini C aksen. Nah, seperti itu. Di sini 6, ini juga 6 B aksennya ya. Untuk garis horizontalnya. Berarti kalau yang C, C juga 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6. Nah, maka kita buat berarti semuanya 6. Berarti 6 ya untuk X-nya. Sekarang Y-nya. Berarti kita turun ke arah bawah ya. Seperti ini. Untuk garis biru ya. 1, 2, 3. Bagaimana yang B-nya? 1, 2, 3 juga ya. Yang C-nya sama ya. 1, 2, 3. Maka yang menggerakkan translasi tersebut adalah 6,3 ya. Seperti itu. Oke. Jadi translasi penggeraknya adalah 6,3. Seperti itu ya. Nah, ayo kita simpulkan. Setelah kamu melakukan beberapa kegiatan di atas, coba kamu simpulkan bagaimana cara mendapatkan koordinat hasil translasi dari suatu benda pada koordinat kartesius. Jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis lurus ya, maka translasi tersebut bernilai positif jika dia ke arah kanan dan negatif jika dia ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran ya pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, kalau ke atas dia bernilai positif, jika ke bawah dia bernilai negatif. Satu lagi, cara mendapatkan koordinat hasil translasi adalah dengan cara menambahkan banyaknya suatu translasi yang dilakukan pada koordinat awal. Nah, menambahkan ini kita lingkarin ya, tergantung dari arahnya ya, tergantung dari arahnya, tergantung dari arah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke materi esensi 3.2, pergeseran translasi. Di sini translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Ini ya, ingat ya. Jarak dan arah yang sama ya. Jika jarak X-nya 6, maka titik yang lain pun X-nya itu harus 6 ya. Seperti itu. Dan arahnya juga tentunya harus sama ya. Untuk translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, ya ini translasi A, B ya, memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X plus Y, X plus A maksudnya,
Y plus B. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y menjadi X plus A, Y plus B. Misalkan gini ya, kita buat sebuah contoh yang mudah. Misalkan titiknya itu, titik A-nya itu 4,-3 ya. Ditranslasikan oleh 2,3 ya. Berarti kalau dilihat dari rumusnya seperti ini ya. X plus A, berarti kan A-nya ini ya. A-nya ini, X-nya ini. Berarti 4 plus 2 ya. Plus 2, koma, berapa? Min 3 plus 3 ya. Nah, maka hasilnya akan menjadi 6,0. Seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil translasi dari 2, 3 ini ya. Seperti itu. Oke. Sedikit informasi, menentukan translasi dengan menggunakan pencerminan berulang. Cara lain untuk menentukan translasi adalah dengan menunjukkan pencerminan terhadap dua garis sejajar. Kemudian mencerminkan gambar atau bangun terhadap garis lain yang sejajar. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada garis M dan N ya. Ini M, ini N. Nah, tentukan apakah bangun berwarna merah merupakan translasi bangunan yang berwarna biru segi 4. Nah, kita lihat dari sini ya. Jaraknya semuanya sama ya untuk garis M ya sebagai bidang translasinya ya. Makanya di sini A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ya. Sama jaraknya ya. Begitu juga dengan ini N ini sebagai garis yang ditranslasikannya ya. Jadi jaraknya sama, ini juga sama ya. Maka ntar bayangan kedua A dan bayangan kedua B, bayangan kedua titik C dan bayangan kedua titik D itu adalah hasil dari translasi dari A, B, C, D ya. Seperti itu. Nah, benar kan? Oke. Selanjutnya, contoh 1, koordinat bayangan hasil translasi. Nah, ini adalah contoh soal ya. Sama seperti tadi ya. Kalau dia menggeser ke arah kanan, coba kita hitung ya. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan ke 4 ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Misalkan anggap aja yang biru ini nggak ada ya. Kita belum tahu misalkan ya. Biar kita coba dulu. Maka karena dia ke kanan ya, 4 ke kanan berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 3 satuan ke bawah, berarti 1, 2, 3. Maka ini titik A-nya ya. Kita bisa buat titik A-nya di sini, seperti itu ya. Nah, ini 4, ini 3 ya. Kita buat lagi misalkan, yang B-nya kita belum tahu misalkan ya. Ke kanan, 1, 2, 3, 4. Terus 3 ke bawah ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Maka kita buat titik B-nya di sini. Sama begitu juga yang C ya. 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Dan 3 ke bawah, 1, 2, 3 ya, di sini berarti. Kalau kita hubungkan, sama juga ya, bentuknya segitiga, seperti itu. Maka, A aksennya 1,-2 dan B aksennya itu 3,1 dan C aksennya itu 2,-4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ayo kita tinjau ulang. Setelah ditranslasikan oleh X, Y, mana X min 4, Y plus 5, ini menjadi ya. Nah, ini artinya menjadi. Maka segitiga XYZ memiliki bayangan X aksennya itu min 8,5, bayangan titik Y-nya itu 2,7, dan bayangan Z-nya itu 3,1. Tentukan koordinat X, Y, dan Z. Nah, kita harus menentukan aslinya ya, bangun aslinya. Karena ini yang sudah diketahui adalah yang bayangannya. Maka sebenarnya bisa juga dilihat dari sini ya, kalau dia X-nya positif, X-nya negatif, maka kalau dibalikan itu positif ya, berarti X plus 4 nantinya ya, seperti itu. Jadi, karena rumusnya X bayangan sama dengan X asli plus minus perpindahan, nah ini adalah tergantung dari arahnya ya soal.
Misalkan di sini negatif, maka nantinya di sini negatif. Jika nanti di sini positif, maka nanti Y-nya ini positif ya. Yang pertama-tama, kita lihat dulu bayangan si X aksennya ya, min 8,5. X-nya berapa? X-nya min 8 ya. Maka min 8 sama dengan X min 4 dari sini ya. X min 4. Maka min 8 karena dia negatif, pindah ruas menjadi positif ya. Jadi min 8 plus 4 sama dengan X. Maka min 4 sama dengan X ya. Setelah itu Y-nya. Y-nya berapa dari bayangannya? Y-nya itu dari bayangannya itu 5 ya. Untuk rumusnya Y bayangan sama dengan Y asli plus minus perpindahan dari si Y-nya ya. Perpindahan dari Y-nya kan 5 ya. Maka kita buat 5 sama dengan 5 plus 5 ya. Y plus 5-nya dari sini ya. Maka 5 dikurang 5 sama dengan Y. Tentunya Y-nya sama dengan 0. Berarti titik asli X-nya itu berapa? Titik asli X-nya itu min 4,0 ya. Dari X dulu baru ke Y ya. Ini X, ini Y ya. Seperti itu. Min 4,0. Sekarang untuk Y aksennya 2,7. Maka 2 sama dengan X min 4. Maka 2 plus 4 sama dengan X. Maka X-nya itu 6 ya. Untuk Y-nya sekarang, Y-nya 7 sama dengan 5 plus Y plus 5. Maka Y-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi Y aslinya itu 6,2. Nah, untuk Z aksennya 3,1. Maka 3 sama dengan X min 4. Maka 3 plus 4 sama dengan X ya. Maka X sama dengan 7. Untuk Y-nya, karena Y-nya Z aksennya 1, maka 1 sama dengan Y plus 5. Jadi 1 dikurang 5 sama dengan Y, maka Y-nya itu min 4. Jadi titik asli Z-nya itu 7, min 4 ya. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.